One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Hasan Irvanto, NIM 172111327, mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6I. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai organisasi advokat dan Dewan Kehormatan dari organisasi advokat. Yang pertama mengenai organisasi advokat. Organisasi advokat merupakan salah satu bentuk organisasi profesi yang mana ketika kita membicarakan masalah profesi, maka bentuk profesi dari organisasi advokat sama halnya dengan organisasi yang lainnya. Hal ini dikarenakan organisasi advokat adalah salah satu penggolongan dari beberapa organisasi profesi yang ada. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara profesi advokat dengan profesi lainnya, yakni bentuk hubungan profesi dengan klien dalam profesi advokat. Itu yang membedakannya dengan profesi yang lain. Lalu, menurut Kamus Hukum Karangan Marwan Jimmy, dikatakan bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi pengacara atau advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 UU Advokat, mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal untuk organisasi advokat itu sendiri. Lalu organisasi advokat yang lain tetap ada, akan tetapi hanya satu yang diakui oleh negara, dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Menurut Daniel Eslev, permasalahan yang menyebabkan organisasi advokat itu sulit untuk bersatu ialah profesi advokat tidak merupakan perkumpulan yang dekat, melainkan lebih memuat ke kelompok-kelompok yang berbeda-beda berdasarkan asal, pengalaman, lalu orientasi dan profesionalitas. Jika di masa lalu perbedaan hanya karena profesional dan masalah porkol, maka sekarang ini terlalu banyak perbedaan yang memisahkan antara advokat satu dengan yang lainnya. Lalu satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Banyak organisasi pengacara tersebut dipicu oleh adanya ketidakcocokan mengenai pengurus yang terpilih dalam suatu kongres. Di Indonesia saat ini telah berkembang sejumlah lembaga atau organisasi pengacara yang sudah lumayan lama. Contohnya itu IKADIN. Kemudian muncul Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, lalu ada Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI, lalu juga ada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI. Dan selanjutnya adalah mengenai Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan Advokat adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi advokat profesional yang berfungsi dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat, dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap telah melanggar kode etik advokat. Dalam pasal 26 ayat 5, 6, dan 7 dinyatakan bahwa Dewan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat itu sendiri. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili kode etik profesi advokat telah diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dan dalam UU nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat diatur khusus mengenai Dewan Kehormatan ini. Dalam pasal 10 Kode Etik Advokat dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara kode etik yang dilakukan oleh advokat. Untuk memeriksa advokat yang melakukan pelanggaran kode etik ini, maka Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan dengan 2 tahap. Yang pertama,
melalui tahap pertama melalui Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, dan yang tahap kedua yaitu tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan memeriksa pelanggaran kode etik advokat ini berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Contohnya adalah misalnya klien atau teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat, dan lain-lain. Dan untuk mengefektifkan mengenai adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat tersebut, maka dalam kode etik advokat ini telah mengaturnya dengan jelas. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 12 kode etik advokat. Dinyatakan bahwa satu, pengaduan terhadap advokat sebagai teradu dianggap melanggar kode etik advokat disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, atau Kepala Pimpinan Cabang atau Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat teradu menjadi anggota. Yang kedua, bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah terdekat atau Dewan Kehormatan Pusat. Itu untuk pengaduan dari masyarakat.